Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita tinggalkan aktivitas dunia kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan yang lain-lainnya urusan dunia kita. Mari kita fokus hati dan pikiran kita. Kita luruskan kembali niat kita hadir di masjid ini mata-mata karena Allah. Dan semoga ibadah salat Jumat kita pada hari terima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan menyebutkan bagaimana penciptaan manusia. Kemudian di ayat kedua Allah menjelaskan tentang proses yang dilakukan oleh manusia, bagaimana yang Allah ciptakan saat pertama kali manusia yang bernama Adam alaihissalam. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu dari nutfah ansadi yang bercampur. Jadi proses penciptaan manusia selanjutnya setelah Nabi Adam, Allah ciptakan langsung dari tanah. Kemudian proses berikutnya adalah proses yang dilakukan oleh manusia sebagaimana yang kita ketahui. Dan Allah jelaskan di ayat ini inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sungguh telah aku ciptakan kamu manusia itu dari sperma yang bercampur, bagaimana yang kita ketahui dan kita pernah belajar. Untuk apa? Nabtalihi, sesungguhnya aku ingin menguji mereka, memuji manusia itu dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu, maka Allah berikan manusia itu sami'an basir, pendengaran dan penglihatan. Jadi untuk memudahkan ujian yang Allah berikan berupa perintah dan larangan, maka manusia Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Jadi pertama kali manusia itu mendengar baru melihat. Sebagaimana kita ketahui, bayi di usia 5 bulan dalam kandungan sudah mulai mendengar percakapan orang tuanya atau orang ibunya. Maka disunahkan ketika kita atau istri kita mengandung 5-6 bulan berbicara yang baik-baik ataupun mengajarkan untuk istri kita bacaan-bacaan yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah proses bagaimana Allah ingin menguji manusia dengan perintah dan larangan dengan diberikannya pendengaran dan penglihatan. Setelah lahir barulah proses penglihatan dimulai perlahan-lahan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah Allah ingin mencoba manusia dengan perintah dan larangan. Lalu di ayat berikutnya Allah katakan inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian sungguh aku telah berikan jalan yang lurus bagi mereka. Imma syakira, ada yang bersyukur, wa imma kafura, tapi ada juga jalan yang kufur. Nah, Allah berikan kebebasan bagi manusia itu dua pilihan. Silahkan pilih jalan orang-orang yang bersyukur atau jalan orang-orang yang kufur. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan orang-orang yang kufur adalah orang-orang yang tidak pernah beriman dan selalu mengingkari nikmat Allah. Sebagaimana bahasa yang disampaikan syakiran wa kafuran. Syakiran atau syukur itu asal kata dari syakaro, artinya membuka, terbuka. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang membuka dirinya, hatinya, dan wawasannya akan nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur itu senantiasa hati dan jiwanya tenang, tidak stres, tidak pernah mengeluh. Sebaliknya orang yang kufur itu asal kata atau akar kata dari kafaro, menutup. Jadi orang-orang kufur itu orang kafir atau orang yang tidak beriman selalu menutup nikmat Allah, selalu menutup tentang keesaan Allah, selalu menutup apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka termasuk orang-orang yang kafir atau kufur. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan lagi surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Seluruhnya, nggak boleh separuh-separuh. 100% kita harus beriman kepada Allah dan mengislamkan semua aktivitas kehidupan kita. Ibadah kita harus Islam, pekerjaan kita harus Islam, ibadah kita, keluarga kita, semuanya harus berlandaskan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika ada perintah Allah untuk beribadah, kita nggak boleh menolak, nggak boleh melanggar. Perintah Allah untuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu perintah Allah yang harus kita patuhi. Sebab kita ini orang beriman, orang Islam. Kata Islam asal kata dari aslama, yang artinya menyerahkan diri semua urusan kita kepada Allah. Jadi orang Islam itu orang yang diatur oleh Allah dalam tindak tanduknya, baik saat dia mau tidur ataupun setelah bangun tidur. Nah, masa muslim itu orang Islam nggak boleh protes dengan ibadah yang menjadi kewajiban baginya. Nah, karena orang Islam itu diatur di dalam Al-Quran sebagai kitab sucinya dan di dalam As-Sunnah untuk menjelaskan bagaimana proses menjalankan ibadah yang harus mereka lakukan. Nah, sementara orang-orang yang kufur atau kafarat tadi, mereka tidak pernah diatur di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah mengatur orang-orang yang kufur kepadanya. Silahkan mereka bebas melakukan apa saja, baik larangan Allah atau perintah-perintah Allah, sebab mereka tidak akan mendapatkan pahala. Dan bagi larangan Allah yang mereka langgar, mereka akan mendapatkan dosa. Dan konsekuensi dari kekufuran mereka kelak nanti di akhirat. Bagaimana Allah sebutkan di ayat berikutnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Sungguh bagi orang-orang yang kafir, Allah telah menyediakan rantai, belenggu dan api neraka yang menyala-nyala. Jadi orang-orang kafir, orang yang kufur, orang-orang yang berdosa, yang tidak patuh, yang selalu melanggar peraturan Allah, mereka telah Allah siapkan rantai, belenggu dan api neraka. Jadi rantai itu mereka akan diikat kaki dan tangan, lalu mereka akan dibelenggu lehernya, dan lalu mereka akan dimasukkan dalam api neraka dalam keadaan terikat. Mereka tidak bisa melarikan diri. Itulah orang-orang yang kufur, termasuk orang-orang yang beriman namun selalu berbuat dosa, yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, apalagi yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Nama asal muslimin rahimahullah. Makanya di ayat 208 surat Al-Baqarah disebutkan seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan separuh-separuh. 100% kita harus yakin kepada Allah. Bagaimana Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi dan rasul serta orang-orang soleh zaman dahulu. Kita lihat bagaimana Nabi Soleh alaihissalam menghadapi umatnya yang membangkang kepada Allah, yang telah ingkar kepada Allah dan selalu berbuat kerusakan. Mereka mengatakan kepada Nabi Soleh, saya mau beriman kepadamu, saya mau beriman kepada Tuhanmu, asalkan kamu menuruti perintah kami. Apa perintah atau kemauan kalian? Mereka menginginkan satu ekor unta yang telah hamil dengan usia yang sudah tua, dengan warnanya yang mereka inginkan, bentuknya dan sebagainya. Lalu yang bikin kita geleng-geleng kepala adalah unta itu harus keluar dari sebuah batu yang berada di belakang mereka, batu yang sangat besar. Apakah Nabi Soleh gentar? Tidak. Itulah keimanan Nabi Soleh alaihissalam. Padahal Nabi Soleh
juga nggak tahu bisa nggak seperti itu. Tapi karena keimanannya dia kepada Allah, dia sanggup. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Nabi Allah berikan apa yang mereka minta. Lalu setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Soleh untuk memukul sebuah batu yang mereka tunjukkan, maka terbelahlah batu itu dan keluarlah seekor unta betina dengan apa yang mereka inginkan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini keyakinan yang luar biasa, yang nggak masuk akal bagi kita. Tapi karena iman kita kepada Allah, imannya Nabi Soleh kepada Allah begitu kuat, maka Allah kabulkan. Begitulah kita. Ya, kita juga harus yakin kepada Allah, harus 100%. Sebagaimana kita berinfak di jalan Allah, bersedekah. Karena kita yakin dengan sedekah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Namun terkadang kita menguji Allah. Ketika kita berinfak, kira-kira uang saya yang saya infakkan kembali enggak? Ini berarti kita menguji Allah. Kita ragu kepada Allah, maka tidak akan kembali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau kita yakin pasti Allah akan ganti. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana keyakinan, keimanan kita kepada Allah harus 100%. Kita islamkan ibadah kita islamkan diri kita islamkan keluarga kita, anak istri kita, dan kita islamkan pekerjaan kita. Artinya semua aturan yang kita lakukan harus sesuai dengan Islam, harus berpatokan kepada ajaran-ajaran Islam. Bukan berarti ketika kita kafah kepada Allah, kita harus berpakaian sebagaimana yang kita melakukan ibadah sholat dengan sarung, dengan berpeci dan sebagainya. Tidak harus seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, lalu bagaimana balasan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang syukur, yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah? Maka Allah akan menjelaskan kepada mereka orang-orang yang beriman dengan balasan yang luar biasa. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, yang abror, yang selalu berbuat kebajikan, nanti di akhirat Allah sediakan minuman untuk mereka dari sumber mata air di dalam surga yang baunya sangat harum dan rasanya sangat manis, yaitu air kafur. Bukan air kafur, tapi air kafur yang segar menyegarkan. Itulah ibarat kita bertamu ke rumah seseorang, kita dimuliakan. Yang disuguhkan adalah air yang pertama kali. Apalagi kita datang dari jauh, ataupun tamu kita datang dari jauh, pasti kita akan suguhkan minuman yang segar. Begitulah nanti dalam surga kepada hamba-hamba Allah yang berbuat kebaikan, yang taat kepadanya, Allah akan jamu dengan air yang menyegarkan. Nah, demikianlah hal yang harus saya sampaikan untuk kita sebagai bahan renungan, sebagai bahan pegangan, agar kita kembali lagi kepada Islam yang kafah. Kita perbaiki lagi ibadah kita perbaiki lagi hubungan kita kepada Allah. Karena ibadah itu tidak dijamin oleh Allah, tidak dijamin oleh orang tua kita, yang menjamin anak kita sendiri. Sementara harta, rezeki, istri kita atau jodoh kita dan kematian kita sudah Allah jamin. Rezeki kita nggak akan tertolak, rezeki kita nggak akan tertukar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, siapapun makhluk hidup Allah sudah jamin rezekinya, nggak perlu khawatir lagi nanti. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah ibadah kita, apalagi bacaan Quran kita masih belum jelas, kita masih nggak paham. Yang harusnya seperti ini yang harus kita perbaiki. Untuk jodoh, yang belum memiliki jodoh jangan takut, jangan khawatir, Allah sudah menjodohkan kita dengan pasangan kita. Dan juga untuk kematian kita, mari kita sambut kematian kita itu dengan ibadah yang baik. Kita persiapkan kematian kita dengan kematian yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatin musabbihatin bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita angkat tangan kita, tunjukkan kepada kita dan kita aminkan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma haril al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an mansiwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ita'ikum wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an